startnya dulu. Saya buka 15 menit untuk presensi startnya. Be right back. Wait. Baik, Ibu. Yang hadir baru 45 ya. Sebentar saya screenshot dulu. Ibu permisi, di sini kami ada yang di kelas dan Elin belum masuk, Ibu. Bagaimana? Ini saya bersama Evelyn, Bu. Suaranya kurang jelas. Kelas A dan B. Oke. Ibu izin mengonfirmasi, saya Retno Ayu Anggoro Ningrum, Zoom bersama dengan Heni Hidayati. Ibu Heninya sedang berusaha untuk join device-nya sendiri. Oke. Oke, sudah saya buka 15 menit dari sekarang ya. Kalau yang join lebih dari satu orang, tolong namanya di rename. Dan semua buka kamera. Oke. Saya screenshot dulu ya, Retno dan Alivia, tolong dibuka kameranya. Permisi Ibu, untuk kelas B umum belum terbuka absen startnya Ibu. Oh, belum ya? Oh, sorry. Saya buka kelas C tadi. Bentar, kelas B. Baik, sudah saya buka untuk kelas B. Ya, oke. Saya screenshot dulu ya untuk halaman 1. Ya. Oke, halaman 2, halaman 3. Naomi, Rumiris, oke. Daulia, Tezar, Shiva, Putu, Sofia, Gadis, Siti Farah, Alivia. Tolong buka kameranya. Putu Widi, Gadis Wandari. Iya, Ibu. Ya, dibuka kameranya. Putu Widi, Muhammad Faruk, Melandri Riko. Tolong dibuka kameranya. Maaf, Ibu, kayaknya jadwal kelas saya udah end deh, Bu. Kenapa? Jadwal kelas saya udah selesai tadi kayaknya. Saya nggak kelas Zoom-nya. Hah?
Tadi saya kelas C, Ibu. Harusnya saya live. Tadi saya udah tutup Windows-nya, tapi ternyata nggak ke live dari Zoom-nya. Kamu nggak live Zoom? Iya, Ya sudah, silahkan live kelas C. ada Ibu. Iya. Kenapa tidak live ini? Oke. Suciwati Aksda. Mana Suciwati? Bentar ya, saya ulangi lagi karena ada yang terkendala. Gadis Wandari. Dibuka kameranya. Permisi, Ibu. Ya, Teman saya atas nama Francisca Regita lagi di toilet, Ibu. Sebentar saya suruh join, tapi dia sekarang belum join. Tadi bilangnya lagi ke toilet. oke. Melanie, Francisca, Gadis, Anissa, Nur Salma, dibuka kameranya. Izin Ibu, saya sudah ada Ibu atas nama Francisca. Ya, oke. Aulia, Talita, Anissa, Cynthia. Dibuka kameranya. Anissa Fadila. Cynthia Wahyu. Oke. Baik, ada yang terkendala presensi startnya. Sudah saya buka untuk kelas A dan B. Kalau ada yang terkendala, mohon diinformasikan hari ini ya. Kuliah sudah presensi semua? Sudah aman? Ya, kalau sudah aman, mari kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini. PJ kelas A, Evelyn ya? Kelas B. Saya Kelas B, kelas B. Evelyn ya? Kelas A, siapa Evelyn? PJ kelas A Izin, siapa? Mm-mm. izin Ibu, Ibu. Rahmadila. Iya Ibu. Oke, baik. Oke, kita mulai ya. Topiknya hanya satu ini kan ya? Oke. Berarti satu kali pertemuan ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Dengar jelas, Ibu. Jelas Ibu. Oke, saya mulai ya. Untuk hari ini kita belajar tentang toksisitas bahan cemaran obat tradisional dan makanan. Nah, kenapa kita perlu belajar? Oh ya, mohon izin ya, di tengah-tengah mungkin nanti saya akan beberapa kali minum. Karena hari ini beruntun kelasnya, jadi mohon maaf, kalian juga boleh sambil minum. Kalau kalian terkendala jaringan, boleh sesekali kalian matikan kameranya, tidak apa-apa. Karena sedang hujan juga, khawatir terkendala jaringan kalian, sehingga tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas, tapi mohon untuk tidak, saya jangan ditinggal tidur ya, biar saya nggak ngomong sendiri gitu. Jadi nanti kalau saya ngomong sendiri, kalian hilang gitu ya. Apalagi hujan begini kan, enaknya tidur memang. Tapi mohon untuk menyimak dulu, bertahan sebentar sampai jam 5 lewat lebih sedikit mungkin ya.
Oke, kita mulai perkuliahan kita hari ini, toksisitas bahan cemaran obat tradisional dan makanan. Kalau menurut kalian, kira-kira apa sih bahan cemaran yang bisa menyebabkan toksik atau racun bagi tubuh kita yang bisa mencemari bahan baku dari obat tradisional ataupun bahan baku makanan? Ada yang mau berpendapat? Enggak aku. Itu di sebelah kayak? Enggak ya? HP? Enggak tahu. Kamu bawa ada tadi? Iya, sebelah kayaknya. Nanti info ya. Aku buka di sini kalau ada di sebelah. Ada yang mau berpendapat? Izin Bu, Ya, siapa ini yang nyala mic-nya? kenalkan Bu, nama saya Robi Teguh Darmawan dari kelas B Oke. umum. Jadi menurut pendapat saya, toksisitas yang sering terdapat pada cemaran obat tradisional dan makanan itu antara lain yang tidak bukan seperti contohnya logam berat, kemudian juga ada pestisida dan juga seperti kontaminan seperti polusi, debu, dan zat-zat asing begitu Bu, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Robi. Jawabannya betul ya. Jadi, eh, pencemaran yang menyebabkan toksik untuk badan kita dari bahan baku obat tradisional, dari tanaman, ataupun bahan baku makanan. Bahan baku makanan itu kan ya tumbuhan padi, air, dan air atau air laut yang tercemar, ikannya mengkonsumsi air laut yang sudah tercemar, itu juga bisa menjadi paparan toksik bagi tubuh kita. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa berupa logam berat ataupun pestisida. Pestisida itu ada yang namanya insektisida, ada yang herbisida, dan ada juga yang rodentisida. Nah, kita nanti pelajari satu persatu. Nih ya, ada logam berat. Nah, ini saya salah menuliskan, nanti saya ganti. Di sini harusnya saya tuliskan herbisida. Jadi pestisida itu meliputi insektisida, herbisida, dan rodentisida. Nah, logam berat itu apa sih? Jadi logam berat itu adalah unsur kimia yang termasuk dalam kelompok logam yang beratnya lebih dari 5 gram untuk setiap sentimeter kubiknya. Jadi setiap luas 1 sentimeter kubik dia beratnya lebih dari 5 gram. Logam berat itu kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu logam berat esensial dan logam berat non-esensial. Apa bedanya esensial dan non-esensial? Kayak vitamin esensial, vitamin non-esensial. Seperti itu. Apa bedanya? Ya, Alvina Stefani. Dari yang Yang saya jawab. tahu Ibu, kalau misalnya esensial itu dia disintesis oleh tubuh Bu, terus itu dia didapatkan dari makanan Bu, sedangkan non esensial itu, oh maaf Bu, esensial itu dia nggak dapat disintesis dalam tubuh, jadi perlu didapat dari makanan Bu, sedangkan kalau non esensial itu dia dapat disintesis oleh tubuh Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sebentar ya. Oke, ada yang lain? Sebentar, sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Terima kasih jawabannya Stefani ya tadi ya. Nah, kalau logam berat esensial itu adalah logam berat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jadi tubuh itu butuh logam berat ini untuk apa? Misalnya zat besi Fe, dia butuh untuk pembentukan hemoglobin gitu ya. Tembaga, kuprum, dia juga dibutuhkan dalam pembentukan sel. Zinc, dia dibutuhkan dalam eh, pematangan imunitas tubuh, dan seterusnya. Nah, tapi dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit. Dia juga tidak boleh ada dalam kadar yang berlebihan di dalam tubuh. Karena ketika dia ada dalam kadar yang berlebihan, maka senyawa-senyawa ini akan bersifat toksik. Dia akan terikat dengan sistem enzim di dalam metabolisme tubuh kita. Jadi dia akan menyebabkan gangguan dalam metabolisme tubuh. Sementara kalau logam berat non esensial, dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita terpapar, dia sifatnya akan langsung menjadi toksik. Contohnya apa? Contohnya arsen, timbal, kadmium, merkuri. Nah, itu adalah contoh logam-logam berat yang non-esensial. Pokoknya kalau esensial, esensi ya, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kalau non-esensial, dia tidak dibutuhkan oleh tubuh ya, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa bahayanya paparan logam ini? Bahayanya yang menyebabkan efek toksik bagi tubuh. Faktor penentu derajat keparahan dari paparan logam berat itu yang pertama, tipe paparannya. Tipe paparannya atau rute paparannya itu melalui rute apa? Apakah inhalasi, apakah kontak dengan kulit, apakah dikonsumsi per oral, apakah dia langsung diteguk seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis dari logam yang memapari, apakah termasuk logam murni, logam dalam bentuk garam, ataukah dalam bentuk uap airnya. Semakin murni bentuk logamnya, maka dia akan semakin toksik sifatnya. Kalau dia dalam bentuk garam, dia biasanya akan lebih mudah larut di dalam air, sehingga dia lebih mudah diekskresikan melalui urin. Kemudian, faktor penentu yang ketiga adalah dosis. Semakin tinggi dosis paparannya, tentu akan semakin besar efek toksiknya. Lalu yang keempat, waktu paparan. Semakin lama terpapar, maka efek toksiknya juga akan semakin berat. Artinya semakin kronis dia, semakin jangka waktu paparannya semakin lama, dia efek toksiknya akan semakin terakumulasi di dalam tubuh. Lalu bagaimana manajemen klinis secara umum pada saat seseorang terpapar senyawa toksik gitu ya. Yang pertama tentu jauhkan dari sumber kontaminasinya ya. Toksik, sesuatu yang toksik itu harus dijauhkan, baik senyawa, benda ataupun orang gitu ya. Kalau orang-orang toksik kita menjauh gitu. Karena apa? Karena itu dampaknya nggak bagus bagi tubuh kita, bagi ketenangan jiwa, bagi tubuh kita itu juga tidak bagus sesuatu yang bersifat toksik gitu ya. Kemudian yang kedua, kumbah lambung. Kumbah lambung itu artinya isi lambungnya dikeluarkan gitu dengan agen-agen obat emesis untuk meningkatkan mual muntahnya ya. Tetapi kumbah lambung dan pemberian obat-obatan yang merangsang mual muntah ini tidak boleh diberikan pada senyawa-senyawa atau agen-agen yang toksinnya itu, racunnya itu bersifat korosif. Kenapa? Senyawa yang beracun itu kita sebut dengan istilah toksikan. Ya. Kalau toksikannya sifatnya korosif, maka sekarang saya tanya dulu, kenapa kalau senyawanya toksikan, kalau toksikannya korosif tidak boleh diberikan obat-obatan yang merangsang muntah? Kenapa? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang mau menjawab atau coba jawab? Coba dipikir secara logika. Izin Ibu, Iya, iya. izin Ibu, saya Alicia mau coba menjawab. Apakah Boleh. kalau misalkan dimuntahkan kan dia udah korosif ya Bu? Udah mengkorosif di bagian organ yang ada di dalam, terus takutnya malah mengiritasi jalur dia keluar gitu Ibu, seperti kerongkongan.
Ya, betul. Terima kasih, Alisa. Betul sekali. Jadi, kenapa toksikan yang korosif itu tidak boleh diberikan obat-obatan yang merangsang muntah? Karena misalnya dia awalnya korosif hanya di lambung. Kalau kita muntahkan, maka sepanjang saluran pencernaan itu akan, saluran pencernaan atas ya, dia akan mengalami korosif juga gitu. Dia akan rusak sel-sel epitelnya, kerongkongan sampai rongga mulut dan lain sebagainya. Makanya dia tidak boleh ya. Dan teknik atau terapi kumbah lambung serta merangsang muntah itu hanya boleh diberikan pada keracunan yang baru saja terjadi. Kalau misalnya keracunannya kemarin, terus hari ini baru dikasih kumbah lambung, ya percuma gitu. Kenapa ya? Karena sudah terserap ke seluruh tubuh gitu. Jadi bagaimana caranya kalau dia sudah terlanjur diserap? Maka salah satu caranya bisa dengan dialisis gitu ya, hemodialisis, tetapi yang sifatnya tidak reguler gitu. Jadi pada saat itu saja didialisis atau dicuci gitu ya. Nah, untuk terapi farmakologinya pakai apa? Terapi farmakologinya kita menggunakan bahan pengkelat. Bahan pengkelat di sini digunakan untuk mengurangi absorpsi logam beracun dalam tubuh. Jadi supaya absorpsinya tidak terus-menerus terjadi gitu, tidak terdistribusi secara terus-menerus, maka kita kasih absorben, yaitu berupa agen pengkelat. Apa saja agen pengkelatnya? Yang pertama ada dimercaprol. Dimercaprol ini nama lain yang populer itu adalah BAL, British Anti-Lewisite atau BAL disingkatnya. Jadi kalau saya sebut BAL itu artinya dimercaprol ya. Nah, dimercaprol ini efektif digunakan sebagai agen pengkelat untuk toksisitas dari logam arsen, merkuri, merkuri inorganik, kemudian kadmium, krom, koper, nikel, dan aurum. Nah, di sini dimercaprol itu akan logamnya akan terikat dengan sulfur dari dimercaprol sehingga dimercaprol ini mampu menghambat logam beratnya masuk ke dalam sel dan diekskresi keluar dari tubuh. Kemudian selain dimercaprol ada juga penisilamin. Penisilamin ini yaitu kuprimin, dia juga agen pengkelat khususnya untuk logam-logam merkuri, timbal, besi, dan kuprum. Kuprum itu tembaga. Nah, mekanisme kerjanya dia akan membentuk kompleks larut sehingga mengurangi toksisitas dari logam. Biasanya penisilamin ini digunakan sebagai terapi Wilson disease. Wilson disease itu adalah penyakit gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh akumulasi tembaga yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, itu biasanya diberi penisilamin. Penisilamin ini dia cepat sekali diabsorpsi di dalam GI tract, dia terekskresi di dalam urin, tetapi absorpsinya sangat dipengaruhi oleh makanan. Jadi penisilamin ini paling bagus diberikan sebelum makan, karena dia absorpsinya akan berkurang sampai 50% kalau dia ada makanan. Nah, penisilamin juga hati-hati pada pasien yang akan diberikan penisilamin. Kita harus assessment dulu apakah pasiennya punya riwayat alergi penisilin atau tidak, atau penisilin dan turunannya. Karena kalau dia alergi terhadap penisilin dan turunannya, maka kemungkinan besar dia juga akan alergi terhadap penisilamin. Tes alerginya bisa pakai skin test ya. Lalu agen pengkelat yang berikutnya ada EDTA. EDTA ini yang umum digunakan saat ini, dia sebagai antikoagulan pada produk darah yang disimpan di bank darah. Jadi pada saat proses transfusi supaya darahnya tidak beku, dia biasanya diberikan EDTA. Nah, EDTA itu juga digunakan sebagai antidot dari timbel atau PB. Antidot itu singkatan dari antidotum. Dotum itu racun, anti itu anti ya. Jadi obat yang digunakan untuk mencegah keracunan. Jadi kalau saya sebut antidot berarti itu terapinya. Nah, antidot dari timbel ini digunakan CA disodium eta atau CaNa2 eta. Mekanismenya dia dengan cara menukar kelat CA dengan timbal sehingga timbalnya bisa terekspresi lewat urin. Jadi timbalnya itu ditukar gitu dengan CA. Timbalnya dikeluarkan. Nah, EDTA ini diberikan secara IV intravena, digunakan untuk keracunan khususnya kadmium dan ferritin. Efek samping dari EDTA dia nefrotoksik, sehingga
ketika digunakan EDTA ini sebaiknya tidak digunakan dalam bentuk tunggal. Karena kalau dia digunakan dalam bentuk tunggal, dia butuh dosis besar. Kalau dosisnya besar, toksisitasnya itu, efek sampingnya itu linier dengan dosis. Jadi semakin besar dosis, maka semakin besar efek samping terhadap nefro atau terhadap ginjal. Sehingga jika diberikan, maka dia perlu dikombinasi. Jadi dosis ETA yang dibutuhkan menjadi tidak terlalu besar kalau dia dikombinasi. Agen pengkelat berikutnya yang bisa digunakan sebagai antidot adalah deferoxamin. Deferoxamin itu dipakai untuk pengobatan toksisitas akut ataupun kronis dari besi dan aluminium. Dia merupakan obat bentuk isolasi dari bakteri Streptomyces pilosus. Tapi deferoxamin ini dia tidak efektif diberikan per oral. Jadi dia diberikan secara IV subkutan, seperti insulin ya, dia subkutan. Nah, mekanisme kerjanya dia menghilangkan Fe dalam bentuk bebas dan Fe yang terikat hemosiderin serta ferritin, tapi dia tidak untuk Fe yang terikat di hemoglobin atau istilahnya transferin. Dia tidak mengganggu ikatan Fe dengan hemoglobin. Kemudian agen berikutnya ada suksimer. Suksimer atau disingkat DMSA. DMSA itu dimercaptosuksinate acid. Nah, ini juga digunakan untuk toksisitas akut dari timbal. Ya, biasanya kalau di dunia kedokteran dia suksimer ini digunakan untuk tambal gigi. Nah, suksimer ini digunakan untuk mencegah kerusakan organ dan jaringan tubuh akibat toksisitas dari timbal. Jadi kalau terjadi toksisitas timbal, maka diberikan suksimer supaya kerusakannya tidak berlanjut. Sayangnya, suksimer ini dia hanya 20% diabsorpsi melalui lambung dan 95% dia terikat dengan albumin. Artinya, yang ada di dalam bentuk bebas dia hanya 5%. Jadi, rentang efektivitasnya sempit. Ya. Selanjutnya, kalau tadi kita belajar tentang agen pengkelatnya, maka sekarang kita belajar tentang jenis cemaran logam beratnya. Jadi jenis cemaran logam beratnya itu ada arsenik, ada tembaga atau kuprum, ada timbal, dan ada merkuri. Sebetulnya banyak ya cemaran logam berat, tapi di sini yang saya bahas hanya 4 saja. Oke, arsenik. Arsenik ini mungkin populer pada saat kalian ada yang mengikuti kasus Munir tidak? Munir, kasus HAM ya dulu ya, Munir. Munir ini kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, dia kasusnya keracunan arsen ya. Nah, arsen ini termasuk logam berat yang beracun. Pemaparan ke alam lingkungan bisa secara antropogenik, ulah manusia atau alamiah. Arsen itu bisa dihasilkan dari letusan Gunung Merapi, bisa dihasilkan dari limbah industri peleburan logam, emas, seperti itu ya, timbal, seng, bisa dihasilkan dari limbah industri pestisida, dan seterusnya. Kemudian arsen ini, kalau arsen organik yang ada di dalam makanan, seperti arsen yang terkandung dalam kerang, itu kan juga mengandung arsen ya. Ikan kod itu juga ada arsennya, itu tidak bersifat racun. Dia akan dikeluarkan dari dalam tubuh dalam waktu 1-2 hari. Arsen ini juga dimanfaatkan di negara-negara lain, di traditional Chinese medicine, dia juga digunakan, dimanfaatkan untuk terapi leukemia akut dan terapi asma. Nah, yang paling beracun dari arsen ini adalah bentuk gas arsen atau ASH3. Ini adalah bentuk arsen yang paling toksik. Yang paling tidak toksik itu adalah bentuk garamnya. Arsen trioksida, timbal arsenat, alkalin organik, itu paling tidak toksik di antara bentuk arsen yang lain. Nah, untuk gejala toksisitas dari arsen itu kita bagi menjadi 2. Jadi untuk gejala
gejala toksisitasnya itu sebagian besar nanti akan saya pecah jadi akut dan kronis. Akut itu adalah gejala yang terjadi secara tiba-tiba karena paparan dosis tinggi, tetapi dia juga jarang berpotensi menjadi jarang berpotensi menetap. Tapi kalau kronis, dia paparannya jangka waktu lama, terakumulasi, biasanya paparannya sedikit demi sedikit tapi lama dan terakumulasi. Nah, paparan kronis ini dia berpotensi sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali lagi. Untuk gejala akut meliputi gangguan GI tract. Gangguan GI tract di sini mual muntah, diare, nyeri perut, kadang diarenya disertai darah, bisa menyebabkan kematian kalau terkonsumsi dalam dosis tinggi. Gejala-gejala lain yang hubungannya dengan kardiovaskular itu bisa meliputi hipotensi, takikardi yang khas dari arsen, nafasnya bau bawang putih. Itu khas toksisitas arsen. Kalau yang bau nafasnya seperti aseton itu keracunan apa? Ada yang tahu nggak? Toksisitas apa? Ada yang tahu? Baunya seperti aseton, bau nafasnya seperti aseton. Tidak ada yang tahu atau tidak ada yang mau menjawab? Karena keton, Bu. Bukan. Iya, betul. Keton ya. Diabetik ketoasidosis itu biasanya nafasnya bau aseton ya. Terima kasih Denis ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian selain bau nafasnya seperti bawang putih, mulut pasiennya itu akan merasakan logam gitu. Jadi dia kayak mengecap logam. Kayak kalau kita nggak sengaja, saya nggak tahu ya, ada yang pernah tidak sengaja kemakan atau kena jilat sedikit mungkin uang logam. Nah itu rasanya seperti makan logam gitu. Kemudian gejala berikutnya delirium. Delirium itu kebingungan ya. Lalu untuk toksisitas oralnya bisa mengalami gangguan pernafasan, odema di pulmonal sehingga pasiennya akan merasa sesak. Lalu ada gejala bronkitis juga. Untuk toksisitas gas bisa berupa pusing, mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Sementara kalau toksisitas yang kronis, dia gangguan GI tract tetap, tapi juga terjadi perubahan warna kulit berupa hiperkeratosis. Jadi ada pembelahan lapisan keratin yang terlalu aktif. Kemudian jika kronis dia bisa menyebabkan kanker kulit ataupun kanker paru. Kemudian juga menyebabkan kerusakan hepar. Kerusakan hepar ini ditandai dengan kolestatis. Kolestatis itu adanya sumbatan di kantung empedu, bisa karena batu empedu dan seterusnya. Lalu hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia ini karena metabolisme bilirubin yang terganggu, menyebabkan bilirubin di dalam tubuh itu terlalu tinggi. Jadi dia akhirnya menyebabkan perubahan warna kulitnya menjadi kekuningan, selera matanya menjadi kekuningan, kuku-kukunya menjadi kekuningan. Nah, itu salah satu ciri toksisitas dari arsen, toksisitas kronik. Bagaimana cara manajemen klinis dari toksisitas arsen? Yang pertama tentu pengobatan suportif dan simptomatis. Jadi gejalanya apa, maka berikan pereda gejalanya supaya mencegah terjadinya gangguan yang berkepanjangan, khususnya kita harus mencegah terjadinya gangguan neuropati, yaitu delirium tadi. Caranya bagaimana? Diberikan air putih dalam jumlah besar beberapa saat setelah terjadi toksisitas. Jadi digerojok gitu ya, digerojok air putih supaya dia bisa keluar dengan segera. Kemudian berikan kelasi yang spesifik yaitu bal tadi apa? Dimercaprol ya. Bal itu dimercaprol. Standar pemberiannya dosisnya 3-5 gram. Ini adalah tapering off. Jadi 2 hari pertama diberi 3-5 mg per kilogram berat badan per 4 jam. Sehari 6 kali berarti ya selama 2 hari. Selanjutnya
Dilanjutkan 2,5 mg per kilogram berat badan setiap 6 jam selama 2 hari. Berarti ini menjadi 4 kali sehari. Awalnya 6, jadi 4 kali. Dosisnya juga turun. Lalu selanjutnya setiap 12 jam tiap minggu. 2,5 mg. Ya. Nah, kemudian diperiksa urinnya setiap 24 jam. Jadi arsen itu juga dieskresi melalui urin ya. Jadi diperiksa urinnya, kalau misalnya kadar arsennya kurang dari 50 mg, maka obatnya bisa dihentikan. Tapi kalau masih di atas 50 mg, maka dilanjutkan pengobatan balnya. Pengobatan balnya ini diikuti dengan pemberian penisilamin. Yang pertama tadi ya, diberikan setiap 6 jam selama 5 hari, atau sehari itu 4 kali. Selanjutnya, yaitu logam berat tembaga atau kuprum. Tembaga ini dia berperan dalam produksi energi dalam sel, digunakan sebagai terapi anemia, terapi kanker, rheumatoid arthritis, diperlukan dalam proses kesuburan wanita, dan meningkatkan penyembuhan luka serta bisul. Kuprum itu termasuk dalam logam berat yang esensial, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, karena kalau dia terjadi defisiensi, maka akan terjadi kwashiorkor, diare yang persisten, kemudian gangguan mental, kekurusan, rambut lurus atau keriting tapi kaku gitu, keriting kaku, anemia, hipotermia, dan kerapuhan tulang. Toksisitas dari tembaga, ini kalau toksisitas akut sama ya, dia mengiritasi lambung. Sementara untuk toksisitas kronis, dia mekanismenya belum jelas. Hanya dia diduga berhubungan dengan lipid peroksidasi lipid di liposomal. Jadi dia bisa menyebabkan kematian sel. Gejala toksisitasnya kalau akut, hemolisis akut, hemoglobinuria, gangguan GI tract, nekrosis, hepatik jaundice, gangguan otot, gangguan penglihatan. Ini yang jarang terjadi ya, gangguan otot dan penglihatan. Tapi yang kronis dia bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ingat tadi ya, Wilson disease. Wilson disease itu penyakit gangguan ginjal yang disebabkan adanya akumulasi kuprum yang terlalu banyak di dalam tubuh. Lalu ada gangguan SSP. SSP itu sistem saraf pusat dan anemia hemolitik. Manajemennya tentu yang pertama, jauhkan dari paparan kuprum. Kumbah lambung, sebelum kumbah lambung berikan 4-8 gelas susu atau air putih, lalu diberikan karbon aktif untuk menghambat absorpsi GI tract-nya. Kalau gejalanya masih memburuk, berikan CaNA2-ETA atau dimercaprol 4. IV, kok dimercaprol 4, dimercaprol secara IV, lalu diikuti dengan pemberian penisilamin. Kalau paparannya terjadi di sklera mata, ya segera bersihkan dengan air mengalir. Bukan direndam ya, tapi dibersihkan gitu dengan air. Nah, kalau terjadi dermatitis atau kontak dengan kulit, kuprumnya, tembaganya, maka berikan salep kortikosteroid. Selanjutnya timbel. Timbel ini umum digunakan di industri sebagai campuran logam dalam peralatan rumah tangga. Kalau keracunan timbal, timbal ini termasuk yang non-esensial ya, tubuh tidak butuh. Jadi ketika dia terpapar, dia akan menjadi racun. Tergantung dosis yang masuk ke dalam tubuh dan lama kontaknya. Toksisitas kronis bisa menyebabkan gangguan saraf berupa kemunduran kognitif atau di sini saya tulis kebodohan ya, gangguan tingkah laku dan gangguan mental. Kalau pada fetus, janin atau anak, dia berbahaya karena sistem fisiologis anak itu belum berkembang secara sempurna. Jadi kalau dia terpapar sejak janin, maka pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, dia akan terhambat. Nah, kalau di balita itu 45% dari debu, 25% dari makanan yang tercemar, 8% dari barang-barang yang dijilat dan dimakan, 1% dari udara. Kalian pernah mengikuti berita anak-anak di, aduh saya lupa tempatnya di mana, yang mereka terjadi keracunan kronis timbal karena mereka sering jilat-jilatin besi. Jadi di sekitar itu terjadi di pemukiman yang dekat dengan industri pengolahan logam kalau tidak salah. Nah, itu mereka mengalami keracunan timbal. Nah, toksisitas timbal
Toksisitas timbal ini terutama dia mengganggu homeostatis dari pertumbuhan tulang dan gigi karena dia menghambat vitamin D aktif. Nah, sementara vitamin D aktif ini kan kita tahu bahwa dia dibutuhkan untuk mengabsorpsi kalsium. Kalsium adalah elemen yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi, kalau keracunan timbal, vitamin D aktifnya dihambat, maka kalsiumnya tidak bisa diabsorpsi sehingga akan terjadi gangguan pertumbuhan tulang dan gigi, terutama pada anak-anak. Kemudian yang kedua, dia akan mengganggu biosintesis heme, atau pada proses pembentukan hemoglobin. Ujung-ujungnya terjadi apa? Anemia, gitu ya. Nah, gejala toksisitasnya, kalau gejala awalnya dia bisa berupa fatigue atau kelelahan, apatis, orangnya seperti tidak peduli dengan sekitar gitu ya. Bukan antisosial ya, apatis. Kalau ansos beda lagi ya. Kemudian nyeri GI tract, nyeri sendi dan nyeri otot. Kalau gejala lain dia bisa koma, seizure, gangguan sistem saraf pusat, gangguan ingatan, konsentrasi, dan seterusnya. Sementara kalau toksisitas kronis, dia bisa menyebabkan anemia, jaundice, dan muka pucat. Manajemen klinisnya diberikan dimercaprol atau BAL, kemudian kalsium disodium eta untuk mengurangi absorpsi timbal, dan penisilamin. Tapi penisilamin di sini tidak seefektif EDTA. Paling efektif adalah kalsium disodium eta. Hanya saja pada pasien yang dia mengalami gangguan fungsi ginjal, maka CaNA2-eta tidak boleh diberikan karena dia sifatnya nefrotoksik. Kalau pasiennya gangguan ginjal, maka pilihan terapi berikutnya adalah dimercaprol. Ya. Lanjut, logam berat yang terakhir ada merkuri. Merkuri ini di abad ke-15 atau istilah awamnya itu Raja Singa ya. Dia di abad ke-15 digunakan untuk pengobatan sifilis, membersihkan luka, untuk diuretik, bahan kosmetik, terutama para wanita ini, ciwi-ciwi ya. Bahan kosmetiknya diperhatikan apakah sudah ada notifikasi BPOM gitu ya, udah aman atau belum. Karena merkuri ini dia kalau terakumulasi, kalau pertama kali terpapar tidak terasa, tetapi kalau dia sudah terakumulasi selama beberapa tahun, dia akan sangat jelas efeknya ya, bisa prognosis dan lain sebagainya. Nah, bentuk merkuri yang toksik bagi lingkungan itu adalah merkuri murni, garam inorganik maupun merkuri yang organik. Jadi semua bentuknya itu sifatnya toksik. Paling toksik itu adalah bentuk garamnya. Kalau dia dalam bentuk garam, di mana-mana ya, kalau bentuk garam dia akan less toxic, itu lebih rendah toksisitasnya daripada yang bentuknya murni, karena yang bentuk garam ini dia akan lebih larut air. Bentuk garam yang lebih beracun daripada bentuk garam lainnya itu ada bentuk garam aril, alkil, dan alkoksiaril. Sorry. Nah, sempat ada kasus Minamata ya di Jepang. Nanti kalau kalian searching kasus Minamata, coba baca-baca gitu ya. Nah, kasus Minamata ini adalah kasus keracunan merkuri. Jadi, merkurinya itu bahan makanan yang tercemar itu absorpsi oleh tanaman akuatik. Jadi merkurinya itu diabsorpsi oleh tanaman akuatik, tanaman yang ada di dalam air gitu ya. Nah, tanamannya itu dimakan oleh ikan di Teluk Minamata. Makanya namanya kasus Minamata. Nah, ikan yang makan tanaman akuatik yang sudah tercemar merkuri tadi, akhirnya banyak yang mati. Tangkapan ikan berkurang dari nelayan dan banyak ikan mati yang mengapung. Nah, kalau ikan mati kan mengapung. Ikan yang mengapung ini dikonsumsi oleh burung-burung di sekitar Teluk Minamata. Dikonsumsi oleh burung-burung, dikonsumsi oleh kucing. Nah, ternyata burung-burungnya itu tiba-tiba nggak bisa terbang. Jadi dia ada jadi sekeliling Minamata gitu. Kucing-kucingnya tiba-tiba tingkah lakunya abnormal. Dia menjadi agresif dan banyak kucing yang mati mendadak. Nah, ini setelah diselidiki ternyata mereka keracunan merkuri. Nah, sama dengan gejala yang terjadi pada manusia, juga bisa mengalami gangguan
kerusakan SSP berupa tidak bisa berjalan, bicaranya nggak jelas, atau mengigau. Toksisitas dari merkuri di sini dia bisa menyebabkan peningkatan stres oksidatif, gangguan mikrotubul, gangguan sintesis protein, replikasi DNA, dan homeostatis dari Ca atau kalsium. Gejala toksisitas akut berupa batuk, dyspnea, rasa terbakar pada dada, nyeri GI tract. GI tract itu di mana-mana ya, karena dia secara oral gitu. Kalau di jantung dia peningkatan HR itu heart rate, TD tekanan darah. Gejala lainnya berupa gangguan ginjal, dermatitis, hiperkeratosis, akrodimia. Sementara kalau gangguan sistem saraf pusat, dia bisa mengalami parestesia, ataksia, disartia, dan tuli. Ini bisa terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah terpapar. Manajemennya, kalau dia memapari kulit dan mata, maka cuci menggunakan air mengalir. Kalau dia tertelan, maka berikan karbon aktif dan lakukan kumbah lambung. Berikan obat-obatan emesis, dan berikan bahan pengkelat berupa bal dan depenisilamin. Bal itu tadi di mercaprol. Ini adalah beberapa metode untuk mendeteksi logam berat ya. Arsen, kadmium, koper, iron, dan lain sebagainya. Untuk logam berat ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ke toksisitas insektisida. Nah, insektisida di sini digunakan untuk membunuh serangga-serangga yang menjadi hama tanaman. Nah, penggolongan insektisida ada organofosfat, karbamat, dan organoklorin. Organofosfat di sini umumnya berupa cairan, massa jenisnya tinggi atau zat padat pada suhu ruang, memiliki tekanan uap rendah, sedikit larut atau tidak larut dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Ini adalah nilai LD50 dari jenis-jenis insektisida. Semakin kecil LD50, maka semakin toksik senyawa tersebut. LD50 adalah lethal dose 50, dosis mematikan pada 50 hewan coba. Jadi dia semakin kecil, maka semakin toksik. Maka kalau di sini kita lihat yang paling toksik adalah TEPP. Nah, organofosfat ini awalnya digunakan sebagai nerve gas pada Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang dia banyak digunakan sebagai insektisida dalam rumah tangga dan pertanian, tapi ternyata dia banyak menimbulkan kasus pemaparan yang berakibat fatal, baik pemaparan melalui rute oral, inhalasi, ataupun kontak kulit. Organofosfat ini juga sering digunakan dalam upaya bunuh diri karena mudah diperoleh dan harganya relatif terjangkau. Jadi, pelajaran toksikologi ini bukan untuk dipraktekkan ya, tapi ini adalah ilmu yang bisa menambah wawasan kalian, tidak untuk dicoba-coba. Percayalah bahwa semua bahan-bahan di sini adalah beracun, jadi tidak perlu kalian buktikan sendiri ya. Oke. Kemudian ini adalah kasus keracunan organofosfat pada tahun 95 di Tokyo, Jepang. Mekanisme dari toksisitas organofosfat, dia akan menghambat aksi asetilkolinesterase dengan memfosforilisasi sisi aktif ester, membentuk kompleks asetilkolin yang irreversibel, sehingga tidak terjadi hidrolisis asetilkolin. Akhirnya, reseptornya itu terjadi akumulasi dan terjadi overstimulasi pada reseptor asetilkolin. Jadi, terjadi stimulasi yang berlebihan di reseptor asetilkolin.
Nah, seperti ini ya. Ini normalnya seperti ini. Jadi dia asetilkolin akan berikatan dengan reseptornya, ACH reseptor, sampai menimbulkan transmisi signal. Kalau sudah cukup, dia akan stop. Di-stop oleh asetilkolin estrase. Enzim ya, ini enzim asetilkolin estrase, dia akan stop sehingga tidak terjadi stimulasi lagi di reseptor asetilkolin. Tapi si organofosfat yang bentuknya merah ini, pestisida organofosfat, dia akan menghambat enzim asetilkolin estrase ini. Jadi tidak ada lagi yang menghambat asetilkolin untuk berikatan dengan reseptornya. Akibatnya terjadi transmisi signal yang terlalu berlebihan. Apa akibatnya? Akibatnya terjadi stimulasi kolinergik dan muskarinik berupa gejalanya salivasi, jadi dia produksi saliva atau air ludahnya itu berlebihan, keringatnya berlebihan, takikardi, hipertensi, dan bronkokonstriksi. Kalau dosisnya ditingkatkan, dosis toksiknya meningkat, maka dia akan menyebabkan overstimulasi reseptor dari nikotinik dan muskarinik. Akibatnya terjadi diare, ototnya kaku, bradikardi, kelelahan, hiperglikemi, bronkospasme, dan seterusnya. Nah, kalau depolarisasi ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi kelumpuhan, kelemahan otot, dan paralisis fasik. Efek kronis yang jarang terjadi tetapi dapat timbul patogen laten, misalnya paralisis otot tangan dan kaki, jadi otot tangan kakinya itu lemah gitu, tidak bisa digerakkan. Kemudian bisa menyebabkan kelumpuhan saraf juga secara persisten, secara menetap, jadi orangnya bisa mengalami lumpuh permanen. Kemudian kalau dia stimulasi kolinergik di central nervous system, dia bisa menyebabkan depresi respirasi atau penekanan sesak ya pada pasien, sakit kepala, gelisah, kebingungan, kejang hingga koma. Penanganannya dekontaminasi, nafasnya distabilkan dan berikan karbon aktif. Kalau kontak dengan kulit berarti cuci dengan sabun yang lembut. Jika kontak dengan mata harus segera dibilas. Antidotnya di sini pakai atropin. Atropin dosisnya 1-2 mg IV diulang setiap 5-10 menit sampai terjadi peningkatan fungsi respirasi. Kemudian antidot yang juga bisa digunakan itu adalah pralidoxim. Tapi pralidoxim ini hanya efektif kalau diberikan sebelum paparan. Ya, diberikan segera setelah paparan sebelum terjadi aging pada asetilkolin estrase tadi, enzim asetilkolin estrase. Nah, senyawa ini akan bekerja secara sinergis dengan atropin. Efek sampingnya minimal, dosis awalnya 1-2 gram melalui infus, diikuti pemberian 500 mg selama 24 jam. Selanjutnya ada karbamat. Karbamat di sini dia distribusinya mirip dengan organofosfat, ini lethal dose-nya ya. Lalu toksisitas terhadap kulit rendah kecuali yang aldicarb. Mekanisme toksisitasnya dia juga menghambat asetilkolin estrase, hanya hambatannya lebih ringan daripada organofosfat sehingga toksisitasnya juga lebih ringan daripada organofosfat. Antidotnya juga menggunakan atropin, tapi di sini 2 PAM dia tidak digunakan. Kalau pada keracunan organofosfat 2 PAM masih bisa digunakan. Durasinya lebih singkat dan lebih ringan daripada keracunan OP. Karbamat juga tidak menembus sawar darah otak sehingga toksisitas di central nervous systemnya juga rendah. Lanjut ada organoklorin. Organoklorin ini adalah lethal dose-nya. Kalian bisa lihat yang paling toksik itu ada endrin. Organoklorin biasa digunakan sebagai insektisida pada pertanian dan industri untuk mengatasi nyamuk dan semut merah. Kelarutannya tinggi pada lipid, karsinogen, terakumulasi pada paparan kronis. Nah, ini akibatnya apa kalau pada hewan unggas yang dia bertelur? Akibat paparan organoklorin ini menyebabkan cangkang telurnya itu menjadi lebih tipis, sehingga telur-telur unggas ini lebih mudah pecah, lebih mudah retak. Akibatnya dia mengganggu penetasan dari unggas ini. Booking, open.
Aki ya? Iya, Ibu. Ya, kenapa? Mohon maaf tadi Ibu teman saya ada nanya saya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya, Ibu. Ya. Oke, selanjutnya untuk mekanisme toksisitas dari organoklorin, toksisitas organoklorin ini dia lebih tinggi pada bayi dan anak-anak karena lapisan kulit dari bayi dan anak-anak itu lebih permeabel daripada lapisan kulit orang dewasa. Kalau lapisan kulit orang dewasa dia lebih intak, lebih sulit untuk ditembus gitu ya. Mekanisme toksisitas organoklorin mengubah permeabilitas membran terhadap ion klorida dan mengganggu transmisi normal dari GABA neuronal, menyebabkan terjadinya kerusakan hati dan ginjal jika terjadi paparan dalam jumlah besar dan lama. Kalau paparan dalam jangka waktu pendek, dia menyebabkan perubahan perilaku, sistem motorik, dan sensorik. Jadi pasiennya mengalami kebingungan, gangguan sistem indera, pusing, tremor, kejang, gitu ya. Terapinya dengan dekontaminasi, jadi organoklorinnya dieliminasi, diberikan karbon aktif, dibilas daerah yang terpapar. Kalau pasiennya aritmia, berikan lidokain, kalau kejang, berikan benzodiazepin. Berikutnya herbisida. Herbisida dibagi menjadi 5 golongan, ada asam klorfenoksi dan esternya, triazin, urea tersubstitusi, turunan dipiridil, aromatik mono atau dinitro. Toksisitas akut dan kronis pada herbisida ini jarang terjadi. Contoh yang pertama dari herbisida ada senyawa klorfenoksi. Umumnya senyawanya tidak berbau, berbentuk kristalin, tidak berwarna, tekanan uapnya rendah. Dibagi menjadi 2, selektif dan non-selektif. Kalau selektif, dia bisa mengeliminasi beberapa jenis tanaman tertentu saja, tetapi tidak berefek pada tanaman lain. Tapi kalau yang non-selektif, dia berefek pada semua tanaman yang terpapar. Ini adalah LD50 dari klorfenoksi, dari herbisida, mohon maaf. Ini mekanisme dan gejala toksisitas akut dari herbisida. Sebetulnya mekanisme toksisitasnya tidak jelas, belum jelas. Gejalanya umumnya ringan saja untuk herbisida. Gejala paling umum itu adalah mual muntah, lemah otot, hipotensi, dan klorakne. Jadi dermatitis ditandai dengan papula black, folikular pada lengan, wajah, dan leher. Jadi ada papul yang berwarna hitam di daerah lengan, wajah, dan leher. Terapinya seperti biasa, dibilas area yang terpapar. Kalau terpapar di mata berarti ya dibilas. Juga dengan air mengalir. Sportifnya stabilisasi jalur pernafasan dan berikan karbon aktif. Berikan alkalin diuresis untuk meningkatkan eliminasi renal. Yang terakhir ada toksisitas rodentisida. Rodentisida ini biasa kita sebut racun tikus gitu ya, tetapi ternyata dia tidak hanya bisa membunuh tikus, tapi juga bisa membunuh ular, tupai, bajing, katak gitu ya. Nah, berikutnya ada yang pertama untuk rodentisida ini ada antikoagulan. Kalau selama ini kan kita kenal warfarin sebagai antikoagulasi darah. Ternyata warfarin ini juga bisa digunakan sebagai rodentisida. Konsentrasinya untuk rodentisida adalah 0,025 sampai 0,5%. Nah, dia akan berefek sebagai rodentisida setelah 20 hari. Kalau superwarfarin letal, dia setelah 1 sampai 2 kali pemberian, dia langsung mempunyai efek membunuh tikus ya. Nah, gejala toksisitas dari terapi toksisitas warfarin. Nah, karena warfarin ini antikoagulan, maka toksisitasnya adalah perdarahan. Perdarahan pada gusi, epistaksis itu mimisan, sakit pada otot dan sendi, mudah memar, mudah pecah gitu pembuluh darahnya ya. Prothrombin time-nya juga menjadi abnormal. Dalam dosis tinggi, dia bisa mengalami koagulopati parah, hematuria, fesesnya berdarah, perdarahan sampai intrakranial, dan mengalami shock.
Kalau sudah terjadi perdarahan, maka terapinya transfusi menggunakan fresh frozen plasma. Diberikan faktor pembekuan darah, bisa vitamin K atau turunannya, diberikan secara subkutan atau IV, lalu dilanjutkan dengan dosis oral selama beberapa minggu. Oke, berikutnya yang terakhir ada red squill. Red squill ini dari tanaman Urginea maritim. Jadi red squill ini efeknya mirip digoxin, sehingga gejala toksisitasnya juga mirip dengan gejala toksisitas digoxin, yaitu penglihatan kabur, aritmia, konvulsi, koma. Kalau diberikan pada roden, dia akan langsung mengalami cardiac arrest, jadi langsung mati gitu ya. Ini lethal dose dari rodentisida. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri pertemuan kita sore hari ini. Absennya ada yang bermasalah? Jangan 2 hari, 3 hari kalian baru lapor bermasalah ya absennya ya. Nggak mau saya bukakan. Sudah aman absennya? Cek lagi. Coba saya cek dulu. Hmm. Septi Nurlivia Putri. Tidak ada ya? Oke. Oke, saya cek dulu kalau begitu. Evelyn, Hadir Ibu. Agnes Oktaviani, Hadir Ibu. Wajihan, Hadir Ibu. Naila Nur Aziza, Hadir Ibu. Robi Teguh, Hadir Ibu. Rizka Auliana, Hadir Ibu. Ia Cynthia Bella, Hadir Ibu. Indri Melani Nur Dayana, Teresa Delia, Hadir Bu. Ninda Nur Islami, Hadir Ibu. Wafik Aziza, Hadir Ibu. Atkia Fadila, Hadir Ibu. Amanatul Mufarida, Hadir Ibu. Alivia Salsabila, Hadir Ibu. Mar Kumaira, Hadir Ibu. Nur Sakina, Hadir Ibu. Talita Julia, Hadir Ibu. Violi Landry. Oke. Syarfina Az-Zahra, Hadir Ibu. Adityawan Putra, Hadir, Bu. mana Adityawan Putra? Kamu Saya sudah hadir. absen? Tadi nggak bisa, Bu, karena jaringannya jelek. Coba absen lagi. Baik, Bu. Kan saya buka, enggak, saya buka 15 menit ya. Baik, Oke. terima kasih, Bu. Kamu bergabung jam berapa? Dari awal sudah ada, Bu. Dari awal sudah ada. Oke. Iya. Nanti saya cek ya. Nadira Diva, Hadir Ibu. Casey Charmin Sulani, Hadir Ibu. Muhammad Faruk, Hadir Ibu. Aksda Ainia, Hadir Ibu. Danish Zaidan, Nabila Syawalia, Hadir Ibu. Rahil Az-Zahra, Hadir Ibu. Sofia Ramadhani, Hadir Ibu. Syifa Nabila, Hadir Ibu. Muhammad Tezar,
Hadir Ibu. Oke. Dennis Wilson, Hadir Ibu. Rina Anggraini, Hadir Ibu. Nasya Aprilia, Hadir Ibu. Nafisa Putri, Hadir Ibu. Muhammad Alif, Hadir Ibu. Anindya, Hadir Ibu. Aulia Mutia, Hadir Ibu. Naomi Ariela, Hadir Bu. Naomi, kamu belum absen juga? Tadi sudah Ibu. Tadi sudah? Di sini belum masuk. Kenapa kalian nih, saya tanya tadi siapa yang bermasalah absennya? Siapa tadi yang bilang yang apa jaringan bermasalah itu tidak jawab? Begitu saya absen baru jawab jaringan bermasalah. Adityawan tadi ya. Oke, Naomi ya. Naomi. Naufal, Hadir Ibu. Latifah Rahmi, Hadir Ibu. Rema Alidanti, Hadir Ibu. Nadia Ifatul, Hadir Ibu. Alisa Fatin, Hadir Ibu. Syahruli Syafaat, Hadir Ibu. Gabriel Rian, Hadir Ibu. Cynthia Desti. Hadir Bu. Oke. Berarti yang tidak hadir Danish Zaidan Azlin. Kemudian Violi Lendri. Lalu Septi Nurlivia Putri. 3 orang tidak hadir dari kelas apa ini? Kelas B. Oke, saya lanjut kelas A. Muhammad Naufal Ismail. Hadir Ibu. Mana? Muhammad Naufal. Hadir Ibu. Oke. Tiara Misbah. Hadir Ibu. Nur Fadilah. Hadir Ibu. Francisca Regita. Hadir Ibu. Muhammad Iqbal Sulaimanto. Muhammad Hadir, Iqbal Ibu. Sulaimanto. Mana? Oke. Kamu nggak bangun tidur kan? Kamu bangun tidur kayak ini? Enggak, Bu. Oh enggak. Oke. Vena Amalia. Hadir Ibu. Vena Amalia, oke. Aida Nafa Fadia. Hadir Ibu. Suciwati Ramadhani. Hadir Ibu. Pasya, bacanya apa nih? Pasyalia Francisca Tukau. Hadir Ibu. Bacanya apa, Dek? Paskalia Ibu. Pasca. Paskalia. Oh, Paskalia. Oke, Paskalia. Oh, Paskah kah maksudnya? Ya Ibu. Oh, oke, baik. Kristina, ini bersama ya kalian ya. Kristina yang Hadir Ibu. Ciu Mitra Karuniata Ambarura. Hadir Ibu. Oke. Elsa Denata. Hadir Ibu. Rahmadila Salwa Audia. Hadir Ibu. Siprianus Figuraus. Hadir Ibu. Heni Hidayati Sofyan. Hadir Ibu. Retno Ayu Anggoroningrum. Hadir Ibu. Gadis Wandari Anugrah Fardana. Hadir Ibu. Oke. Anissa Rahma Fitria. Hadir Ibu. Mana Anissa? Hadir Ibu. Oke. Deaulia Syakila. Deaulia Syakila. Kemanakah dirimu? Deaulia Syakila. Tidak ada? Tidak ada yang bersama Deaulia? Ibu, permisi Deaulia Syakila, ada Ibu dari awal, cuman mungkin lagi ke toilet Ibu. Ada Ibu. Oh itu. Mana Deaulia Syakila? Oh, oke, Syakila. Afrila Chatlina Azizi. Hadir Ibu. Rahmat Santosa. Irfan Hafiz Falah. Hadir Ibu. Oke, Rehana Jihan Ulia. Hadir Bu. Fauzan Azima.
Hadir Ibu. Agnesia Sarah Aulia, Hadir Ibu. Zakirul Akhena, Hadir Bu. Rumiris Rahel Matondang, Hadir Ibu. Alvina Stefani Francisca, Hadir Bu. Maharani Akila Putri, Hadir Ibu. Cynthia Wahyu Agustina, Hadir Ibu. Siti Farah Ramadhani, Hadir Ibu. Nur Salma Aziza, Hadir Ibu. Natalia Vera Zabrina, Hadir Ibu. Siti Kirania Inaya, Hadir Bu. Syifa Nur Salsabila, Hadir Ibu. Tri Sukma Rivaldi Danuarta, Hadir Ibu. Muhammad Rizga Awiltra, Hadir Ibu. Anissa Fadila Dwi Muhardani, Hadir Ibu. Nilandri Riko Stoner, Hadir Bu. Afril Bella Audina, Hadir Ibu. Fadilah Trihastuti, Hadir Ibu. Febria Rizky Alifani, Hadir Ibu. Rizka Wahyu Handayani, Hadir Ibu. Haura Nabilah Rahadatul Aisi. Kamu mau kemana itu, Anissa Fadila itu? Hah? Ini belum ditutup loh kuliahnya. Kalian mau kemana berdua-dua ini, ya? Mau pulang Ibu. Kan belum ditutup. Kan belum saya tutup kuliahnya. Haura, mana Haura? Siapa ini? Anissa Fadila sama siapa ini? Febria Rizky Alifani Ibu. Febria dan Anissa. Oke. Haura? Haura mana Haura? Haura Nabila Rahadatul Aisi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya batalkan absennya ya. Oke, yang tidak ada Haura. Haura Rahmat Santosa. Ya, Haura dan Rahmat Santosa untuk kelas A. Oke. Ya, tolong kalau misalnya kita sedang Zoom, ya, kelasnya belum ditutup. Jadi, mohon menunggu, sabar menunggu. Sampai kelasnya saya tutup, baru kalian pulang. Ini belum saya tutup, sudah di motor. Ya, ya sudah. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.